Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febrianto Darmawan dengan nomor induk mahasiswa 20 10 41 12 44. Saya dari Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang syirik dan bahaya bagi kehidupan manusia. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang kata syirik. Sebenarnya semua orang sudah mengetahui apa itu syirik. Namun maknanya diplesetkan. Misalnya saja begini. Ada 3 orang anak yang bernama Reno, Aldi, dan Tegar. Si Reno mendapatkan sebuah hadiah. Si Aldi kepingin dan mencemooh dan tidak suka kalau si Reno mendapatkan sebuah hadiah. Terus si Tegar bilang begini, si Aldi mah syirik. Nah, dari contoh di atas, syirik maknanya diplesetkan dan tidak sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Definisi syirik dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama secara etimologis dan yang kedua secara terminologis. Secara etimologis, syirik berasal dari kata syarokafil mahdi dalam ilmu syarok. Syarokah berarti bersekutu, berbilang, atau lebih dari satu. Jika tauhid artinya satu, maka syirik artinya lebih dari satu. Yang kedua yaitu syirik secara terminologis. Syirik secara terminologis merupakan mentuhankan lebih dari satu Tuhan. Dalam bahasa akademisnya berarti monoteisme. Mono yang artinya satu, tai Tuhan, ismi itu paham. Jadi paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada satu. Jika syirik itu berarti politeisme, poli itu banyak, tai itu Tuhan, dan isme itu paham. Jadi menyatakan bahwa Tuhan itu ada banyak. Nah, adapun bentuk-bentuk syirik, gambaran dan bentuk-bentuk syirik sebenarnya ada banyak. Tapi intinya maksud saat ini mungkin jarang, yaitu dia mempunyai Tuhan selain Allah. Dia mempercayai Tuhan selain Allah. Contohnya, yang pertama, dia sholat tidak menghadap kiblat, tapi menghadap ke batu besar atau ke pohon yang besar. Yang kedua, dia mengaku muslim, tapi dia sholat menghadap ke makam. Dan ketiga, di bawah batu besar, di bawah pohon besar, atau dimanapun itu, di perempatan, dia menaruh sesajen. Contoh yang selanjutnya yaitu larong sesaji, atau kita biasa menyebutnya sebagai petik laut. Laut sendiri merupakan sumber kehidupan bagi para nelayan. Ada kematian entah itu karena ombak atau karena hal-hal yang lain, maka dari itu biasanya para nelayan melakukan ritual seperti petik laut agar konon katanya diberikan keselamatan oleh nenek moyang, diberikan hasil panen yang melimpah berupa ikan, dan dihindarkan atau dijauhkan dari malapetaka. Dari berbagai contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa syirik dia akan tetap mempercayai kepada Allah, tapi melakukan tindakan yang mentuhankan Tuhan selain ada Tuhan-Tuhan kecil, dan itulah syirik, sekutu terhadap yang lainnya. Penyebab orang percaya terhadap hal-hal syirik itu yang pertama adalah kurangnya ilmu agama atau belum masuk kepada seseorang. Jika ilmu agama tersebut sudah benar atau benar-benar dipahami oleh seseorang, maka insya Allah orang tersebut tidak akan melakukan hal-hal tersebut, karena orang tersebut sudah berfungsi sebagai radar. Cara Rasulullah menangkal hal-hal syirik, istilah kita Rasulullah itu sangat persuasif, artinya mengajak atau mendeskripsikan. Jadi dilihat dari segi apa mereka melakukan atau kesyirikan tersebut. Jika karena kesakitan atau masalah ekonomi, maka kita jangan menceramai agama. Kita cukup memberikan apa yang mereka perlukan. Dan solusi dari perbuatan syirik tersebut, kita hanya mengkaji lebih dalam mengapa mereka melakukan hal-hal perbuatan syirik tersebut. 1. Mereka melakukan hal syirik itu karena apa dan mengapa. Jika mereka melakukan hal syirik karena miskin, maksudnya miskin di sini adalah miskin yang mendalam, maka kita ajak teman kita yang kaya untuk membantu dia agar dia tidak terjerumus terhadap hal-hal perbuatan syirik.
Dari situ penjelasan yang dapat saya sampaikan. Khairul kalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.